Sallu ala Nabi. Takbir, takbir, sallu ala Nabi. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum Sayyidi wa habibi wa qurrata aini Habibana Bahar bin Ali bin Abdurrahman bin Sumaid, yang kita tunggu-tunggu kehadirannya dari tadi. Mudah-mudahan sekali lagi akan mengobati rasa rindu kita. Rahimakumullah, menginjak acara puncak, acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu Tablighul Islamiyah yang akan dibawakan oleh guru kita Habibana Bahar bin Ali bin Abdurrahman bin Sumaid. Waktu seluas-luasnya kami berikan kepada beliau. Sejam siap? 2 jam siap? Sampai subuh siap? Takbir! Membuktikan bahwa warga Sukabumi semuanya merindukan kehadiran antum ya Habibana. Makanya waktu syarif alaihi falyatafaddal masykur. Sallu ala Nabi. Takbir. Mohon tenang. Dan ini untuk khusus untuk daripada speaker, untuk tolong dipul ke satu mic saja ke sini. Mohon tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Saya cinta yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita Al-Habib Syekh Habib Jiddan, Al-Habib Husain Al-Attas, beserta seluruh para habaib, Habib Fauzi Al-Habsyi, Habib Haikal, beserta seluruh para ajengan, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus segenap panitia peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari yang mulia ini untuk mengenang satu peristiwa yang mulia, satu kejadian yang luar biasa, yaitu perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya, perjumpaan seorang kekasih dengan kekasihnya, yaitu perjumpaan baginda Nabi besar Muhammad dengan Azizul Wahhab bila hijab. Perjumpaan Nabi dengan Allah tanpa ada setitik pun penghalang, yang kita kenal dengan kejadian Isra wal Mi'raj. Saudara-saudara, para ulama, para salafun saleh, banyak sekali dari beliau-beliau yang mengarang kitab, membuat kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Ada kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Hadaidil Mi'raj, karangan Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Ada kitab Al-Mi'raj karangan Imam Qushairi. Ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Isra karangan Imam As-Suyuti. Ada kitab Al-Ayat Az-Zahib Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyidu Ahli Dunya wal Akhirah karangan Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau Al-Ayat Al-Bayyinat fil Mi'raj Sayyidu Ahli Al-Ardi was Samawat. Kemudian ada lagi kitab An-Nur Al-Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj
karangan Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji. Kemudian kitab disyarahkan, itu kitab An-Nur Al-Wahhaj, disyarahkan oleh cucu beliau, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nur Al-Wahhaj, karangan As-Sayyid Ja'far bin Ismail Al-Barzanji. Kemudian ada lagi kitab Qissatul Mi'raj, karangan As-Sayyid Usman Syata. Kemudian kitab Tauqus Siraj fi Fadli Rajab wa Qissa Al-Mi'raj, karangan Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian kitab Minhaj Syami, Mukhtasar Mi'raj Syami, karangan As-Sayyid Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian kitab Qissatul Mi'raj, karangan Al-Imam Najmuddin Al-Khaiti. Di daerah Jawa Barat dan daerah Banten khususnya, kalau udah masuk awal Rajab sampai akhir Rajab, semua pondok-pondok pesantren salaf itu pasti mengkhatamkan kitab Al-Imam Najmuddin Al-Khaiti, yaitu kitab Qissatul Mi'raj. Jadi ngaji pasaran mengkhatamkan itu kitab selama bulan Rajab. Kemudian ada lagi kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul bi Qissah Mi'raj Nabiil Mukhtar Ar-Rasul, karangan Al-Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah, karangan Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matruzah, karangan Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani At-Tatuani. Kemudian kitab Isra wal Mi'raj Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya, karangan Syekh Nafi Al-Jauhari. Kemudian kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj, karangan Syekh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian kitab Yawaqid Taj Al-Wahhaj, karangan Imam Muhammad Al-Bagir Al-Kattani. Kemudian kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah, karangan Ustaduna Abuya Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki. Dan masih banyak lagi kitab-kitab salaf yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Jadi kalau saudara-saudara pengen mengetahui tentang Isra Mi'raj, baca kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. Sebab itu kitab menjelaskan tentang rinci dan jelas tentang kejadian Isra Mi'raj, hikmah Isra Mi'raj, sebab Isra Mi'raj, intifa, iktibar dan hikmah yang bisa diambil dari Isra Mi'raj. Karena pada malam hari ini saya tidak akan membahas tentang Isra Mi'raj. Saudara-saudara, sedikit saja yang saya sampaikan. Dan sebelumnya saya mohon maaf, udah beberapa bulan ini daerah Sukabumi saya jarang datang. Sebab nggak tahu kenapa ketepatan pas Sukabumi sakit terus saya. Sebab gak ada istri di Sukabumi. Ini Habib-Habib, kiai-kiai, ajangan-ajangan ngomong doang nih, mau nyariin, ngomong doang. Makanya saya males mau datang begini nih. Kiainya, ustadznya, ajangannya, habibnya, congornya doang ngomong. Saya cariin, mana nggak ada sampai sekarang. Pokoknya ini kalau besok nggak dicariin, terakhir saya di Sukabumi lagi. Nah, saya tidak akan menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Saudara-saudara, 1 tahun yang lalu kita umat Islam disatukan dengan Al-Quran. Betul? Ketika Al-Quran dihina oleh Ahok, ketika Al-Quran dinistakan oleh Ahok, maka seluruh umat Islam, para santri-santri, pondok-pondok pesantren, anak-anak majelis taklim, para laskar, para pendekar, para jawara, ormas-ormas Islam, seluruh umat Islam, perwakilan-perwakilan dari berbagai daerah, jutaan umat Islam memutihkan Jakarta di bawah bendera aksi bela Islam yang dipimpin oleh Al-Imam Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain bin Syihab. Saudara-saudara, jikalau 1 tahun yang lalu kita umat Islam disatukan dengan Al-Quran yang dihina oleh Ahok, yang dinistakan oleh Ahok, maka tahun sekarang umat Islam akan disatukan kembali oleh Allah dengan cadar dan azan. Islam dan Indonesia tidak akan pernah bisa dipisahkan. Kenapa? Demi Allah,
Kalau bukan karena Islam, kalau bukan karena ulama, kalau bukan karena para ustadz, para kiai, kalau bukan karena para santri, kalau bukan karena pondok pesantren, kalau bukan karena perjuangan Islam, tidak akan berdiri negara kesatuan Republik Indonesia. Aku tidak tahu syariat Islam. Yang aku tahu syariat lebih indah daripada cadar. Saudara-saudara, cadar bukan sekedar kain pembungkus wajah, betul? Cadar bukan sekedar kain pembungkus kulit, betul? Cadar bukan sekedar kain pembungkus rambut. Cadar adalah lambang kehormatan wanita Islam yang menjaga dirinya dari pandangan laki-laki yang bukan muhrimnya. Cadar adalah lambang ketaatan wanita Islam kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cadar itu hukumnya ikhtilaf, berbeda pendapat para ulama. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Tetapi kesepakatan para ulama dalam kitab dijelaskan, fadhahaba jumhurul ulama al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah. Kesepakatan para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ila annal wajha laisa bi auratin wa idza lam yakun auratan fa innahu yajuzu laha an tasturahu wa tantakibah wala an takshifahu wala tantakibah. Apa kata para ulama? Wajah itu bukan aurat. Karena wajah bukan aurat, diperbolehkan untuk menutupnya, diperbolehkan juga untuk bercadar, diperbolehkan untuk melepasnya, diperbolehkan juga untuk tidak bercadar. Bahkan ada ustadz kiai ngomong cadar budaya Arab. Kalau ada ustadz kiai ngomong cadar budaya Arab, ustadz kiai goblok. Bawa depan saya itu ustadz, saya bukakan kitab di mukanya dia, saudara-saudara. Kamu buka kitab An-Nida Lijinsil Latif, karangan apa itu, kitab An-Nida Lijinsil Latif. Dalam kitab tersebut dijelaskan wanita Arab jahiliyah mereka nggak pernah pakai cadar. Mereka sukanya dandan, mempercantik diri, mempertontonkan kecantikan di hadapan orang. Sehingga datang Islam, datang Quran, datang syariat, datang Nabi Muhammad, datang akhlak, datang adab. Nabi rubah itu semua. Sehingga wanita-wanita kami, mereka berpakaian bagaikan burung gagak. Tahu burung gagak? Dari ujung paruh sampai kukunya hitam, saudara-saudara. Wanita-wanita kami, mereka berpakaian hitam-hitam, bahkan cadarnya yang nggak kelihatan mata. Tidak ada satupun anggota tubuhnya yang terlihat. Itu datangnya bukan budaya Arab, bukan adat Arab, tetapi itu datangnya dari syariat baginda Nabi besar Muhammad. Perempuan pakai cadar dibilang ninja, apa dibilang ninja? Perempuan pakai cadar diejek ninja. Kalau perempuan pakai cadar diejek ninja, besok-besok kalau kamu ketemu perempuan yang buka aurat, panggil Tarsan. Perempuan buka aurat berarti apa? Perempuan buka aurat berarti apa? Saudara-saudara, perempuan pakai cadar dibilang tidak modern. Yang buka-bukaan itu yang modern. Yang kelihatan teteknya itu yang modern itu. Yang kelihatan keteknya itu yang modern. Jadi semakin buka-bukaan semakin modern, semakin telanjang semakin modern. Jadi yang menjadi ukuran modern atau tidaknya perempuan itu telanjang. Jikalau telanjang menjadi ukuran modern atau tidaknya seorang perempuan, berarti perempuan zaman purba lebih modern dari perempuan zaman sekarang. Betul? Kenapa? Perempuan zaman purba telanjang, berarti binatang lebih modern dari perempuan zaman sekarang. Kenapa? Binatang telanjang. Makanya kalian para wanita yang bercadar, jangan pernah malu dengan cadar kalian. Walaupun kalian diasingkan, walaupun kalian dihina, walaupun kalian dicaci maki. Cuma wanita-wanita yang bercadar juga, pakai cadar itu jangan kayak warung, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Malam pakai, siang buka, siang pakai, malam buka. Akhirnya orang munafik yang disalahin bukan kamunya, cadarnya yang disalahin oleh mereka. Saudara-saudara, azan bukan sembarang lantunan, bukan panggilan biasa, seruan biasa. Azan panggilan Allah, seruan Allah.
bagi hamba-hambanya untuk kembali kepadanya, untuk bersujud, untuk bertekuk lutut, untuk menyerahkan jiwa dan raga, meninggalkan urusan dunia, kembali menghadapnya. Di dalam lantunan azan terdengar lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalimat takbir. Saudara-saudara, tidak ada kalimat yang bisa membakar semangat pejuang-pejuang kemerdekaan untuk mengusir para penjajah-penjajah dari tanah Indonesia. Kalimat apa yang diteriakkan oleh Bung Tomo, yang diteriakkan oleh Pangeran Diponegoro, yang diteriakkan oleh Imam Bonjol, yang diteriakkan oleh Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, yang diteriakkan oleh Jenderal Besar Sudirman, yang diteriakkan oleh para ulama, oleh para santri. Waktu itu belum ada tentara, belum ada polisi, belum ada partai, belum ada DPR, belum ada ulama, santri, pondok-pondok pesantren. Mereka berjuang, mengangkat senjata, mengangkat bambu runcing, bermandikan air mata, bermandikan darah. Tidak ada kalimat yang mereka teriakkan sehingga bisa mengusir para penjajah-penjajah dari tanah Indonesia, sehingga gerbang kemerdekaan Indonesia bisa terbuka selain dari para kalimat Allah. Kalimat Allahu Akbar yang membuka gerbang kemerdekaan Indonesia. Dan wasiat saya bagi para pemuda-pemudi Islam, wahai para pemuda-pemudi Islam, jadilah engkau pemuda-pemudi Nabi Muhammad. Terus sampaikan ini kebenaran, jangan pernah kau mundur walaupun satu langkah. Semakin kita dibungkam, harus semakin meneriakkan kebenaran. Semakin kita diancam, kita harus semakin maju ke depan. Jikalau musuh-musuh maju satu langkah untuk melawan kita, kita wajib untuk maju 1000 langkah untuk melawan mereka. Andaikan kalian jatuh satu kali karena membela Islam, jatuh satu kali, tersandung sekali untuk membela Islam, wajib bagi kalian untuk bangun 1000 kali untuk memperjuangkan Islam di tanah Indonesia. Indonesia tanah santri, betul? Indonesia tanah ulama, betul? Maka kewajiban kita para santri, para laskar, para pendekar, dan seluruh umat Islam untuk membela dan memperjuangkan Islam di tanah Indonesia. Saudara-saudara, wahai anak-anak bangsa, coba kita lihat Indonesia kita sekarang. Banyak para pejabat-pejabat yang zalim, yang berjanji kepada rakyat kita Indonesia, kita telah merdeka dari Jepang, kita telah merdeka dari Belanda, tapi kita belum merdeka dari perusahaan-perusahaan asing, belum merdeka dari tangan-tangan kotor asing yang ingin merampas harta rakyat Indonesia. Kita telah merdeka dari Jepang, telah merdeka dari Inggris, tapi kita belum merdeka dari koruptor, belum merdeka dari pejabat-pejabat yang zalim yang menyengsarakan rakyat. Wahai Indonesiaku, kami putra putri bangsa, kami akan setia kepadamu, kami tidak akan pernah meninggalkanmu. Wahai Indonesiaku, demi Allah, kami para santri, andaikan ada negara-negara asing, Amerika, Rusia, Cina, Australia, atau siapapun ingin datang kepadamu, ingin merampas kedaulatanmu, ingin merusakmu, ingin merampas harta rakyatmu, wahai Indonesiaku, pegang janji kami, demi Allah, kami putra putri bangsa, kami santri-santri yang pakai sarung, berada di barisan paling depan, rela hancur dan binasa demi Indonesia tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Siap hancur di Indonesia, siap binasa di Indonesia. Allahu Akbar. Siap lanjutkan perjuangan, siap teruskan perjuangan, siap sampaikan kebenaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah hancurkan orang yang menghancurkan Islam, Allah nistakan orang yang menistakan Islam, Allah permalukan orang yang mempermalukan Islam. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.